Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mama-mama, papa-papa, dan juga para kambing. Salah, para penonton setia dongeng Mama Iya. Saya Mama Iya, atau lebih lengkapnya lagi Mama Kaira. Siap bercerita lagi sambil duduk manis, nyengir tipis dan ketawa sambil miring. Hari ini ceritanya tentang seekor kambing, tapi bukan sembarang kambing. Kambing ini punya mimpi yang sangat tinggi, yang sangat ngadi-ngadi. Iya betul, dia mau jadi singa, singa beneran, yang gagah, galak, dan katanya sih bisa bikin semua hewan takut. Padahal suara mbeknya aja kadang kayak wifi lemot. Udah siap? Yuk duduk yang manis, jangan ganggu adik, jangan colek bantal. Dan kita mulai dongeng hari ini. Kambing yang mau jadi singa. Di sebuah desa yang jalannya cuma satu, tapi lubangnya ada banyak, tinggal seekor kambing bernama Bejo. Tapi jangan bayangin kambing biasa ya, ini kambing unik. Kalau kambing lain sibuk makan rumput, Bejo sibuk nyari jati diri. Pernah suatu hari dia berdiri di atas batu sambil menatap langit, bilang begini, "Aku bukan kambing biasa. Aku ditakdirkan jadi besar." Besar di sini maksudnya bukan jadi kambing gendut, tapi jadi singa. Iya, kamu gak salah dengar. Kambing mau jadi singa. Mungkin karena tiap malam Bejo nonton dokumenter hewan dan merasa, wah, itu aku banget, galak, gagah, berkarisma, dan bisa males seharian, tapi tetap dihormati. Mulai dari hari itu, Bejo berubah. Ia mulai belajar jalan seperti singa, tapi karena kakinya agak dan sendalnya ketinggalan di kandang, jalannya malah kayak orang baru turun dari sepeda. Ia juga latihan auman, tapi yang keluar malah suara serak, kayak bapak-bapak habis karaokean semalaman. Rambutnya pun disisir ke atas, pakai air kolam dan sabun colek. Katanya biar mirip surai singa. Tapi tiap angin lewat, bulunya malah berdiri kayak kena setrum. Dan yang paling parah, Bejo mulai diet daging. Ia tolak rumput, katanya nggak sesuai branding. Tapi daging ayam mentah yang dia curi dari dapur malah bikin dia mules. 2 hari muntah di bawah pohon pisang sambil teriak, "Aku masih kuat, aku." Karena merasa sudah siap jadi singa, Bejo pun pergi ke hutan. Tujuannya mengklaim tahta sebagai raja hutan. Burung-burung di pohon malah kabur, takut lihat kambing jalan sambil mengaum pelan dengan suara seperti orang masuk angin. Tupai yang biasanya cuek sekarang sembunyi sambil ngintip. Dan seekor kura-kura bahkan sampai masuk tempurungnya lebih cepat dari biasa. Katanya, ini kambing siapa nih? Cosplay gagal. Alih-alih disambut, Bejo malah jadi tontonan gratis. Hewan-hewan lain bikin konten TikTok dengan caption, "Singa KW masuk hutan, like dan share ya." Setelah 3 hari tidur di bawah pohon, dimakan nyamuk dan nyaris ketabrak sepeda ontel yang nyasar ke hutan. Jangan tanya kenapa ada sepeda di hutan. Bejo mulai lelah.
dia sadar selama ini dia sibuk jadi bukan dirinya. Padahal jadi kambing pun gak kalah keren. Bisa makan kapan aja, bisa tidur di mana aja, dan yang penting tidak perlu auman palsu buat dihormati. Dengan bulu lepek dan muka kayak habis diputusi pacar, di tengah hujan Bejo pulang ke kandang. Dan untuk pertama kalinya dia makan rumput lagi dengan bahagia. Bahkan sempat bilang, "Rumput, maafkan aku hilaf." Hari-hari berikutnya, Bejo kembali seperti biasa, tapi beda. Ia tetap jadi kambing yang suka coba hal baru. Tapi kali ini nggak lebay. Ia jadi inspirasi di kampungan. Bahkan kambing-kambing kecil mulai nanya, "Bang Bejo, gimana caranya pede kayak abang?" Bejo jawab dengan senyum bijak. Mulai dari terima bulu sendiri dan berhenti minum air sabun. Kandang jadi lebih hidup. Bejo buka kelas motivasi, bikin konten kambing talk di YouTube dan jadi influencer lokal dengan tagline, "Jadilah diri sendiri karena jadi kambing tulus lebih baik daripada jadi singa bohongan." Nah, begitulah cerita tentang si Bejo, kambing nekat yang mau jadi singa, tapi akhirnya sadar bahwa yang terbaik itu bukan jadi siapa-siapa, tapi jadi diri sendiri. Jangan sampai kamu juga kayak Bejo ya, yang sampai mules hanya karena pengen terlihat gagah. Saya Mama Kaira, dan kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan dongeng jenaka lainnya. Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Tetap ketawa, tetap bahagia, dan jangan lupa makan.